Strategi pembelajaran orang dewasa. Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih pendidik dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik dengan lingkungannya. Tujuan strategi pembelajaran adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kegiatan pembelajaran. Isi kegiatan pembelajaran adalah bahan atau materi pembelajaran yang bersumber dari kurikulum yang telah disusun dalam program pembelajaran. Menurut Dick dan Carey 1990, halaman pertama, strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan dalam pengelola secara sistematis kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat mencapai isi pelajaran atau mencapai tujuan seperti yang diterapkan. Ada 5 komponen umum strategi instruksional. Yang pertama yaitu kegiatan pra-instruksional, yang kedua penyajian informasi, yang ketiga partisipasi peserta didik, yang keempat tes, dan terakhir strategi pembelajaran orang dewasa pada pendidikan keaksaraan fungsional terdiri dari 5 langkah kegiatan. Yang pertama yaitu menulis, yang kedua membaca, yang ketiga berhitung, yang kelima diskusi atau aksi penerapan. Langkah-langkah yang saya sebutkan tadi bisa jadi akan dilakukan secara acak, misalnya dimulai dari diskusi, kemudian belajar membaca, menulis, dan seterusnya. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi serta kesepakatan di dalam kelompok belajar. Namun demikian, kebiasaan yang ditemui adalah melalui diskusi terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bisa juga dimulai dari masalah yang ditemukan atau aksi peserta didik, kemudian didiskusikan di kelompok belajar menulis, membaca, dan menurut Tom Nesbitt, Dalis, dan Griff Foley pada tahun 2024, bahwa ada 6 prinsip dalam praktek pembelajaran orang dewasa yang diterapkan secara efektif, yaitu yang pertama yaitu adanya partisipasi secara sukarela, yang kedua yaitu adanya perasaan respek secara timbal balik, yang ketiga yaitu adanya semangat berkolaborasi dan kooperasi, yang keempat yaitu adanya aksi dan refleksi, yang kelima terjadinya kesempatan refleksi dan kritis, dan yang terakhir yang keenam yaitu adanya iklim pembelajaran yang kondusif untuk belajar secara mandiri. Prinsip yang saya sebutkan tadi sangat berkaitan dengan karakteristik orang dewasa yang telah memiliki konsep diri dan pengalaman yang cukup banyak. Konsep diri orang dewasa telah mandiri dan tergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam menentukan pilihan antara atau keputusan pemecahan masalah. Pengalaman merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi orang dewasa. Setiap peserta memiliki pengalaman yang bervariasi, tingkat pendidikan, kematangan, dan lingkungan. Hal yang berbeda pula. Untuk itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu peserta sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, teknis pembelajaran yang diterapkan diorientasikan pada upaya penyerapan pengalaman mereka melalui diskusi kelompok, curhat pendapat, bermain peran, simulasi, curhat pendapat, dan demonstrasi atau fokus group diskusi. Yang kedua yaitu penekanan pada aplikasi praktis pengetahuan baru, konsep-konsep, dan yang ketiga yaitu pengalaman baru dapat dijelaskan melalui pengalaman praktis yang pernah dialami peserta didik. Hasil dari pembelajaran dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu
Materi pembelajaran dirancang berdasarkan pengalaman dan kondisi peserta didik. Sekian video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.